Salam sejahtera pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Suatu janji yang sangat luar biasa, suatu pengharapan lagi kepada kita masing-masing. Dikatakan bahwa Tuhan adalah pemikul beban besar kita. Baiklah dalam kesulitan kehidupan kita, dalam krisis-krisis kehidupan kita, dalam setiap pencobaan yang kita hadapi hari demi hari. Janganlah kita takut. Janganlah kita khawatir karena kita berjalan sendirian. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu akan bersama dengan kita. Tuhan akan selalu membantu kita dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Karena dikatakan juga dia menawarkan juru selamat yang sempurna. Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia selalu mengerti apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kita mau selalu meminta Tuhan untuk hadir selalu dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita akan masuk dalam pembahasan pada hari ini dengan judul Tuhan Kemuliaan. Ayat inti kita terdapat dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Para pemimpin Yahudi telah menyangka bahwa pekerjaan Kristus akan berakhir dengan kematiannya. Tetapi gantinya, mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa dari hari Pentakosta. Mereka mendengar murid-murid dipenuhi dengan suatu kuasa dan tenaga yang belum pernah diketahui. Perkataan mereka ditegaskan oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Di Yerusalem, kubu agama Yahudi beribu-ribu orang secara terbuka menyatakan iman mereka kepada Yesus, orang Nazaret, sebagai Mesias. Sini menceritakan bagaimana kematiannya Kristus, pada waktu kematiannya Kristus pada zaman dahulu. Di sini menceritakan bagaimana tentang kematiannya Kristus pada zaman dahulu. Dikatakan bahwa para pemimpin orang Yahudi telah menyangka bahwa pekerjaan Kristus telah berakhir dengan kematiannya. Ketika Yesus sudah mati untuk kita sebagai umat manusia. Pada zaman itulah para pemimpin orang Yahudi, mereka percaya bahwa dengan kematiannya Yesus, maka pekerjaan Yesus di atas muka bumi ini telah selesai. Tetapi gantinya semua orang menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa di hari Pentakosta, di mana pemandangan ini yang mereka lihat adalah murid-muridnya Yesus dipenuhi dengan suatu kuasa dan tenaga yang belum pernah mereka ketahui. Mereka mengkhotbahkan tentang Kristus, dan juga perkataan mereka ditegaskan oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan dikatakan juga di Yerusalem, kubu agama orang Yahudi, beribu-ribu orang secara terbuka menyatakan iman. Barulah mereka percaya, barulah mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, orang Nazaret itu. Dan mereka baru percaya dengan kematiannya Yesus yang Yesus alami. Barulah orang-orang itu percaya bahwa Yesus adalah penyelamat kita, penyelamat dunia ini. Seringkali kita sebagai manusia juga seperti orang zaman dahulu. Kita tidak percaya dengan Yesus. Kita seringkali tidak mau percaya dengan setiap jalan-jalan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Tetapi tanpa kita sadari, dengan setiap jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada kita, pilihan-pilihan kehidupan kita. Mungkin Tuhan memilih kehidupan kita karena Dia tahu apa yang benar untuk kita. Tetapi kita sebagai manusia seringkali lebih mempercayakan diri kita daripada kita mempercayakan Yesus. Dikatakan murid-murid sangat heran dan bersuka cita karena besarnya penuaian jiwa-jiwa. Mereka tidak memandang tuaian yang luar biasa ini sebagai usaha mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa mereka sedang masuk ke dalam pekerjaan orang-orang lain. Dikatakan murid-muridnya Yesus sangat terheran-heran dan bersuka cita. Mereka melihat bagaimana besarnya hasil dari tuaian mereka selama Yesus bersama-sama dengan mereka. Dikatakan bahwa mereka bersuka cita karena besarnya penuaian jiwa-jiwa. Banyak orang yang percaya dengan kematiannya Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus ialah Mesias. Yesus adalah Tuhan yang diutus
untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan saudara dan juga menyelamatkan diri saya sendiri. Dikatakan mereka tidak membanggakan diri mereka sendiri. Mereka tidak menyombongkan diri mereka sendiri dengan benih yang mereka tabur selama ini. Tapi mereka percaya bahwa dengan kematian Kristuslah, maka semua orang baru percaya bahwa Kristus adalah Mesias. Dan dikatakan sejak kejatuhan Adam, Kristus telah mempercayakan kepada hamba-hamba pilihan benih sabdanya itu untuk ditaburkan dalam hati manusia. Selama kehidupannya di dunia ini, ia telah menabur benih kebenaran dan telah menyiraminya dengan darahnya. Katakan sejak kejatuhan nenek moyang kita, Kristus telah mempercayakan kepada hamba-hamba pilihan benih sabdanya untuk ditaburkan. Mungkin saudara, mungkin saya dipilih untuk menabur benih-benih kebenaran itu di muka bumi ini. Tanpa kita sadari mungkin kita dipilih, tetapi kita sebagai manusia seringkali menolak pilihan-pilihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seringkali kita selalu mau ambil pilihan-pilihan kita sendiri. Kita tidak mau mengikuti apa pilihan Tuhan. Kita seringkali menghindar dari panggilan Tuhan. Kita seperti Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dikatakan sama seperti Yesus ketika ia hidup di dunia ini. Dia menabur benih kebenaran. Dia menabur hal-hal yang baik, menabur hal-hal yang benar dalam kehidupan tiap harinya. Dan dia menyiraminya dengan darahnya. Begitu besar kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Begitu besar pengorbanan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tapi seringkali kita sebagai manusia lupa bersyukur, lupa berterima kasih atas setiap apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa tidak cukup, seringkali kita bersungut-sungut, tapi tanpa kita sadari, Tuhan rela mati untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Dan dikatakan pertobatan yang terjadi pada hari Pentakosta adalah akibat penaburan ini. Tuaian pekerjaan Kristus menyatakan kuasa pengajarannya. Pekabaran rasul-rasul sendiri meskipun jelas dan meyakinkan, tidak akan menghilangkan prasangka yang telah menahan begitu banyak bukti. Tetapi Roh Kudus menjelaskan pekabaran ke dalam hati dengan kuasa ilahi. Perkataan rasul-rasul adalah sebagai anak panah yang tajam dari Yang Maha Kuasa, menghukum manusia dari kesalahan mereka yang mengerikan dalam menolak dan menyelipkan Tuhan kemuliaan. Pelajaran pada hari ini ingat bahwa dikatakan, pekabaran rasul-rasul sendiri meskipun jelas dan meyakinkan, mereka tidak menghilangkan prasangka untuk menahan begitu banyak bukti. Tetapi di sini katakan, Roh Kudus menjelaskan pekabaran ke dalam hati dengan kuasa ilahi. Di bawah pendidikan Kristus, murid-murid telah dituntun untuk merasa keperluan mereka akan roh itu. Di bawah pengajaran roh, mereka menerima kecakapan terakhir dan pergi kepada pekerjaan seumur hidup mereka. Katakan bahwa di bawah pendidikannya Kristus, murid-murid Yesus ini dituntun untuk merasa keperluan mereka akan Roh Kudus. Kita juga sebagai manusia, adalah kita mau selalu merasa bahwa Roh Kudus itu selalu penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus kita akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang selalu menyakiti hati Tuhan. Di sini diingatkan kembali kepada kita, Roh Kudus yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita. Biarlah kita tidak mengecewakan Roh Kudus itu. Karena ketika kita terus-menerus mengecewakan hati Roh Kudus, disitulah Roh Kudus akan menghilang dari diri kita. Dan ketika Roh Kudus itu menghilang, tidak ada lagi pengingat, tidak ada lagi alarm untuk kita manusia. Ketika Roh Kudus itu sudah tidak ada, kita akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Biarlah kita selalu bersyukur karena Roh Kudus itu selalu ada untuk mengingatkan kita sebagai manusia, untuk melakukan hal-hal yang baik dan juga melakukan hal-hal yang benar dalam hari demi hari yang kita jalani. Biarlah kita seperti murid-murid Yesus ini, mereka memerlukan Roh Kudus. Mereka tidak lagi bodoh dan tidak beradab. Mereka tidak lagi tanpa pengetahuan dan tidak berperadaban. Tidak lagi pengharapan mereka didasarkan atas kebesaran duniawi. Mereka dengan sehati dan sejiwa. Pelajaran yang sangat luar biasa. Murid-murid Kristus ini menjadi contoh juga bagi kita. Yesus sendiri juga menjadi contoh kepada kita. Dikatakan mereka ketika menerima Roh Kudus itu, mereka tidak lagi bodoh. Mereka tidak lagi tidak berperadaban. Dan juga mereka tidak lagi menaruh harapan mereka kepada duniawi. Dan mereka sehati dan sejiwa untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini. Dikatakan juga Kristus memenuhi pikiran mereka. Kemajuan kerajaannya adalah tujuan mereka. Dalam pikiran dan tabiat mereka telah menjadi seperti Tuhan mereka. Dan manusia mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus.
Alfa dan Omega jilid 7 halaman 37 dan 38. Diingatkan kita kembali tabiat. Tabiat itu yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Tabiat itu yang Tuhan tinggalkan. Jadi bagaimana kita sebagai manusia tinggal melakukan, tinggal mencontohkan tabiat itu dalam kehidupan kita. Kadang kita ingin melakukan tabiat itu, tapi kita merasa bahwa itu sulit untuk kita lakukan. Tetapi percayalah, dengan bantuan Tuhan kita akan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Biarlah tabiat-tabiat Kristus itu menjadi tabiat-tabiat kita juga. Renungkan lebih dalam, dikatakan, para murid menerima kualifikasi terakhir sebelum memulai pekerjaan seumur hidup mereka. Kualifikasi apakah yang saya butuhkan sebelum saya melakukan pekerjaan seumur hidup saya? Pertanyaan kepada pribadi lepas pribadi lagi. Keahlian apakah yang kita punya untuk kita berikan kepada Tuhan? Biarlah setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, jangan kita pendam itu, jangan kita kubur itu. Tetapi biarlah dengan satu talenta, biarlah kita mengembangkan itu untuk memajukan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Biarlah dengan bantuan Tuhan, kita tidak lari daripada panggilan Tuhan. Biarlah ketika Tuhan mengutus kita, biarlah kita sudah siap untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Baik pemirsa, sampai di sini pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.